Udah kan? Selamat datang di CSM, cerita seputar musik dan perjalanan hidup. Ini episode kedua. Bintang tamu kali ini dia adalah seorang dosen musik. Dia juga basis sejuta umat. Please welcome Yuga Anggana. Kang, apa kabar Kang? Sehat, alhamdulillah. Ya udah lama nggak ketemu nih. Iya, udah berapa tahun? Berapa bulan ya nggak ketemu. Masa baru terima aja. Kang, langsung tembak aja nih Kang. Mulai mengenal musik tuh sejak kapan Kang? Aku kenal musik, kayaknya dari kandungan udah kenal. Oh, orang tua juga Orang tua aku pemusik. di kesenian lah ya. Iya, dia pemusik daerah, tradisi. Jadi akhirnya lahir, ya udah kenal musik. Tapi ingat nggak ya, maksudnya musik pertama kali yang Kang juga denger? Musik pertama kali otomatis musik tradisi. tradisi. Itu karena aku dari suku Sunda kan, jadi aku dengernya musik-musik gamelan Sunda, kecapi suling kayak gitu. Iya. Tapi baru kenal musik barat ya, gitar segala macem sih SD. Cuman belum ngebayang pas band. Udah kebayang. Cuman seneng aja kayak waktu itu aku ingat ada kawanku SD itu perempuan. Iya. Nah, dia bisa main gitar. Kesannya tuh meskipun masih SD gitu ya, kok unik sekali perempuan main gitar. Itu sih motivasi awalnya. Akhirnya belajar sama dia. Belajar gitar SD. Tapi belum punya bayangan mau jadi apa kan. Terus akhirnya main musik kapan Kang? Ayo, instrumen apa deh dulu yang dipelajarin? Gitar. Gitar. Pertama kali gitar. Di Di SD. Di SD itu aku belajar gitar. Sebetulnya bapakku tuh maksa di Bandung, di Tasik. Bapakku minta aku belajar kecapi, tapi nggak tahu aku kurang minat waktu itu. Ya sekarang udah dewasa. Tariknya ke gitar. Larinya ke gitar. Maksudnya belajar sendiri apa gimana? Diajarin sama si kawan Si cewek tadi. itu. Cuman 3 akor waktu itu. SD itu Kang ya? SD. Baru SMP baru aku orang tua aku dukung. Ya udahlah kalau kamu memang mau di musik barat udahlah. Nah, terus dikhususkan lah. Khusus gitar. Gitar. Tapi waktu itu ceritanya si guru gitarku itu jarang masuk. Jadi dia masih muda. Guru gitarku tuh aku masih kelas 1 SMP gitu ya. Jarang masuk, akhirnya kan rugi tuh aku bayar tuh. Nah adalah kawannya dia guru musik juga. Dia bilang, udahlah kamu khusus sama saya aja, bayar sama saya. Oke deh. Ternyata dia guru bass. Akhirnya aku main bass. Gara-gara itu. Padahal liatnya guru gitar. Nah itulah awalnya. Mulai buat band SMP Kang? SMP. Nah, ini menarik nih, bawain apa aja nih Kang? Zaman dulu lah ya, zaman dulu. Kalau Indonesianya sih, aku kalau di kampungku tuh kebanyakan ini rock gitu. Karena dulu tuh banyak festival kan, banyak kompetisi kan. Jadi kawan-kawanku tuh paling banyak dengerin kalau Indonesiaan Jamlu, Riff kayak gitu, Edane gitu. Tapi kalau barat-baratan SMP kelas 2, kelas 3 tuh mulai yang referensi luar gitu ya, Day, Blink segala macam kayak gitu lah. Udah ngeband nih Kang? Ingat nggak? Akhirnya. Pertama kali Kang juga manggung, bawain lagu apa? Aku bawain lagu ini, nama bandnya itu lupa aku nama bandnya. Pokoknya bintang itu, bintang di langit. Oh iya, air. Itu. Band apa lagu pertama yang aku bawain di panggung. SMP ya? SMP. SMP kelas 1. SMA lanjut nggak tuh Kang? Band? SMA lanjut. Aku Tapi ntar SMP tadi main gitar apa main bass? main gitar. Kebalik. SMP main bass. SMP main bass. Aku SMA baru main gitar. Main gitar sekitar 2 tahun lah sampai kelas 2 SMA. Kelas 3 aku pindah lagi ke bass. Karena aku kayaknya jiwanya emang kesitu. Tapi udah beda lagi teman-temannya. Udah beda lagi. Itu zaman festivalan lah Kang ya? Masih festival. Dan nggak pernah juara. Nggak pernah juara karena Jadi udah buat lagu sendiri? udah SMP enggak, SMA aku baru mulai bikin. Nah, di sana kan waktu itu kan, tapi ya itu bikin kadang banyak bikin tapi kan nggak kerekam. Waktu itu kan susah ya, rekaman susah di kampung lah, bukan di kampung soalnya susah. Jadi ya cuma ada beberapa yang aku ingat lagu-lagu SMA itu. Peterland tuh tahun berapa sih? Nah, Veteran baru aku udah kuliah. Itu band pertama yang serius atau gimana? Band pertama yang serius menurutku. Jadi waktu aku SMP SMA itu ya masih tahap pencarian gitu kan. SMP pencarian, SMA pencarian. Akhirnya pas kuliah itu aku baru muncul keinginan pengen jadi selebritis karena gila gitu. Wah kayaknya seru nih, muncul awal-awal Peter Pan segala macam. Band cewek-cewek di mana? Wah ini kayaknya seru nih jadi artis nih. Jadi aku bilang mau kuliah nggak? Mau, tapi mau di jurusan musik aku bilang.
mau jadi apa, mau jadi artis. Bapak gue gak setuju kan, gimana, nggak jelas lah pokoknya artis itu, dia bilang. Akhirnya aku dikuliahkan di pendidikan. Jadi bapak gue bilang kalau kamu nggak jadi artis, setidaknya kamu bisa jadi guru lah. S1 itu kan? S1 Bandung? Di Bandung. Jadi dari kampung aku ke kota gitu di Bandung gitu. Nah di situ aku mulai ngeband, mulai langsung sama Betterland. Band pertama dan serius ya Betterland. Nah, meskipun di tengah jalan aku sering selingkuh sana selingkuh sini gitu. Main death metal juga, main jazz explore gitu. Tapi paling lama emang Betterland. Gitu. Itu tahun berapa ya? Aku kuliah tahun 2006. Betterland itu terbentuk berdirinya 2007. Jadi 2006 itu aku masih nyari-nyari personil tuh main-main. 2007 2008 baru nemu Betterland. Tapi pasti pernah ngoper-ngoper juga sebelum buat lagu kayak sama Betterland. Atau langsung Lagi gimana kita? ngoper-ngoper lagu orang juga. Pas sama Betterland awal-awal. Oh iya, ya awal-awal iya. Apa tuh kan? Waktu itu Betterland itu awalnya genrenya ini agak-agak funk soul gitu. Jadi yang di cover tuh paling sering tuh Maroon 5 kayak gitu lah. Kalau Indonesianya funky kopral kayak gitu-gitu. Oh. Itu kan apa sih namanya yang Kang Iwa waktu itu dengerin tuh? Mana? Itu yang punk-punk juga tuh apa sih namanya? Hampir mirip sama lagu yang saya dengerin Kang Iwa. Lupa lah. Lagu luar. Lagu luar ya. Infectious Group kayaknya. Iya kayaknya itu deh. Akhirnya rekaman Kang Betterland. Rekaman. Tahun Kalau rekaman udah sering sebenarnya karena waktu aku kuliah itu ada beberapa kawan yang udah bisa ngerekam tuh. Tapi pakai alat seadanya gitu ya. Rekaman lah kami. Tapi ya itu nggak laku, nggak ngerti juga cara publishnya kayak gimana waktu itu. Jadi kalau rekaman seriusnya Betterland sih, kalau udah agak lama ngeband 2010 2011 baru kita rekam. Kalau dari berdiri itu kita festival terus. Nah baru sering juara tuh sama Betterland. Rekaman baru-baru 2010 2011. pernah masukin ke label nggak? Pernah. Jadi pengalamanku tuh waktu itu kan Betterland tuh sering ikut festival tuh. Ikut festival, kemudian dapat pernah kita suatu ketika itu juara 1. Nah hadiahnya itu kita masuk label di Bandung. Masuk label, kompilasi sama beberapa band gitu. Nah, masuk label, dikontrak kita setahun. Nah di situ mulai ngerti dunia industri. Jadi agak ada pengalaman yang agak kurang menyenangkan menurutku sih sebenarnya di industri itu aku ngalamin ya. Atau mungkin teman-teman yang lain sukses mungkin beda gitu ya. Aku dikontrak setahun lah. Ini berbagi pengalaman, siapa tahu teman-teman ada yang udah ngalamin juga gitu. Ini udah sama Betterland ya? Udah sama Betterland, juara 1 masuk label, kita ke Jakarta. Ke Jakarta, dikontrak lah kita setahun. Dikontraknya itu per KTP, jadi per satu orang, bukan band. Nah selama setahun itu, lagu kita dipromoin selama 3 bulan. Kan ada berapa band tuh kompilasi. Di industri itu lihat mana yang paling laku. Nah yang paling laku itulah yang mereka up. Seleksi dimanja segala macam. Tapi yang kurang laku itu diabaikan. Nah akhirnya kita selama setahun itu nggak bisa kemana-mana karena kita kontrak. Main di mana harus izin gitu, main ngejamming sama siapa harus ngomong. Itu kurang. Kita diatur benar lah. Terus kita dipaksa untuk bikin lagu yang harus begini kayak gitu. Itu ngalamin aku selama setahun itu. Berarti setahun itu udah di Jakarta? Di Jakarta setahun, dan kita ya banyak anggurnya karena emang ya dianggap nggak laku, jadi manajemen sama label juga kurang peduli lah. Terus kuliah gimana waktu itu? Itu udah selesai kuliah apa? Itu pas mau akhir-akhir tuh, jadi kadang-kadang kita memang balik hanya untuk bimbingan. Pas skripsi lah ya? Iya. Akhirnya setahun itu tetap di Jakarta atau balik lagi kemana? Bolak-balik terus tuh, Bandung Jakarta gitu. Nah selesai lah kontrak 1 tahun, kita balik ke Bandung. Nah ada beberapa momen kita juga jadi joki. Jadi waktu itu, ini menarik. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu ya. Di Jakarta itu ada profesi joki musik. Jadi kalau kita ingat di zaman-zaman itu ada band-band yang baru-baru muncul ya. Band Melayu lah ya, ABC lah gitu. Nah itu mereka tuh sejujurnya, karena sepengetahuanku itu mereka tuh pertama punya duit banyak, kedua punya tampang. Karena itu yang dijual sama label kan. Tapi musikalitas mereka tuh kadang-kadang nihil, nol. Look dulu deh. Look dulu sama kepeng dulu kan gitu. Jadi si label tuh kadang nanya, band baru ya punya berapa duit gitu. Misalnya 200 juta. Itu. Oke, 200 juta kamu saya masukin ke TV apa. Oh itu bayar masuk ke TV? Bayar. Jadi band itu kalau masuk label bayar dia. Nah, kan. Berarti band tuh masuk label tuh bayar kan? Bayar. Kalau di angka generasiku ya, tahun 2010 kesini lah gitu. Kalau dulu kan enggak, emang ada investor. Biasanya sepengetahuan tuh kalau aku ngamen dulu di Bandung itu ada banyak investor yang ikut nongkrong, punya banyak duit. Nah ini band bagus nih,
dibayarin sama dia. Lu bikin lagu, gue bayarin ke label. Jadi label masuk TV A, B, C kan bayar tuh. Nah kalau sini investor udah malas tuh jualan lagu kan. Nah, akhirnya kita yang ditanya sama label, kamu mau jadi artis punya berapa duit? Misalnya 100 juta, ini paketnya. Dulu di paket nih. Kamu rekaman segini lagu, kamu masuk TV ABC gitu, masuk radio ABC, jadi. Tapi kalau nggak punya duit, Ya udah nggak jadi apa-apa. jadi apa-apa. Nah banyak yang band itu punya duit ratusan juta, lagunya biasa-biasa, mainnya juga biasa-biasa. Jadi pas mereka rekaman kan keteteran tuh, Iya. tempo segala macam, bingung mereka. Akhirnya mereka sewa orang buat ngisi musiknya. Nah aku waktu itu jadi joki Iya. di Jakarta. Juga ini ada band baru, kamu isi bassnya. Nah itu gimana ceritanya Kang? Akhirnya Kang Ego sampai jadi joki. Nah waktu itu kan kita kan masuk manajemen itu kan, terus kita kan nganggur tinggal gitu di kosan di apa tinggal. Terus akhirnya dapat link dari studio rekaman itu. Yang studio rekaman operatornya kan mungkin lihat ya, ini kok band jago-jago, tapi lagunya jelek gitu ya, tapi lagunya nggak laku. Jadi akhirnya di switch, yang band orang lain yang lagunya bagus dimainin sama kita di rekaman. Mereka yang jadi artis, kita dibayar. Nah, daripada kita lapar waktu itu ya kita terima aja. Itu lumayan gede nggak sih? Lumayan kalau zaman itu ya. Buat joki aja nih. Satu lagu tuh bisa sampai 250-300 ribu gitu. Kita cuma ngisi berapa jam kan, dapat duit gitu. Nih teman-teman nih kalau tahu nih band-band yang sering ditonton di Dahsyat, di Inbox tuh. Ya mungkin ada salah satunya dari ABC itu yang ngisi Beneran instrumennya. Oh iya, benar, bisa jadi benar. Nah, saking banyak itu juga nggak ingat dan apa aja yang aku isi kan. Kadang kita cuma datang dengerin sebentar, ulik, main gitu kan gitu. Mainnya juga cuma gitu-gitu doang. Mainnya juga gitu doang. Tapi mereka tuh biasanya bingung sama hal-hal teknis lah. Tempo, nyari sound, mereka masih bingung tuh biasanya. Karena mereka cuma punya duit, punya tampang, kayak gitu. Itu keterusan tuh berapa lama akhirnya kan? Jadi joki. Jadi joki itu nggak lama sih sebenarnya, mungkin kurang dari setahun lah, maksimal setahun. Itu lumayan lah. Lumayan sih. Tapi ya, akhirnya aku pikir di Jakarta, aku yang dari kampung tuh ngerasa nggak betah. Jadi aduh kehidupannya kok gini banget gitu ya, tekanan-tekanan. Akhirnya aku balik lagi. Selesaiin kuliah. Dan kuliah, Setelah itu nah itu balik ke kampung kan. Kerjaannya kadang main gitu kan. Bapakku nanya, kamu mau ngapain sih? Akhirnya karena aku lulus tepat waktu meskipun aku sibuk. Tepat waktu dikasih hadiah gitu sama bapakku motor. Nah motor itu aku gak ada ya, aku jual. Aku sekolah lagi. Jadi aku pikir aku belum mau kerja waktu itu. Jadi aku mutusin untuk cari kayak kuliah lagi. Kuliah lagi aku di Jawa Tengah. jual motor. Itu orang tua tahu nggak itu? Awalnya nggak tahu. Biasa kan. Awalnya gade lah. Gade terus. Duitnya pakai apa sih? Nah duitnya tuh sebenarnya awalnya tuh aku nggak niat kuliah juga seperti itu. Aku cuma mau main aja gitu ya. Gimana sih rasanya? Baru lulus kan, rasa merdeka banget. Gimana sih rasanya di Jawa Tengah? Harusnya Jawa Barat kan. Gimana rasanya Jawa Tengah? Aku naik kereta lah, pakai duit hasil gade itu. Belum ada niat kuliah emang. Belum ada nih. Ketemu kawan di Jogja, terus kebablasan Solo gitu, ngobrol sama yang di Solo. Nah di racun aku di Solo tuh, udah kamu kuliah aja di sini pinggiran sama seni tari, cewek-ceweknya. Wah, nih mikir lah pokoknya. Mikir dasar udah terpengaruh waktu itu. Ya lah akhirnya aku putusin langsung daftar, karena aku pikir panjang. Daftar, kurang kan duitku, harus nyari kosan segala macam, balik naik kereta lagi. Kita kereta telepon sama bapak. Kamu di mana? Anu Pak di kereta. Yuk, kemana? Dari mana mau kemana nih? Aku baru pulang dari Solo. Kamu kurang ajar ya. Mana motor ya? Yang motor ada di garis segala macam. Balik lah, sampai rumah. Sudah. Aku cerita, sebenarnya dapat S2. Mulai lama bapakku. Bapak dulu gitu. Oh kamu bayar S2, bapak nggak punya uang. Tapi ya nggak apa-apa. Tujuannya aku buat lanjut S2. Di Solo tuh Bang? Di Solo. Kampusnya ISI. ISI itu Seni Indonesia Surakarta. ISIS. Aku ngambil kajian seni dan musik. S2 ya? S2. Itu berapa tahun? 2 tahun? Harusnya 2 tahun S2. Cuman karena aku kehabisan uang waktu itu kan biaya pribadi jadinya kan. Iya. Biaya sendiri karena bapak bilang bapak nggak tahu kalau kamu ya gitu lah ibaratnya. Ya akhirnya aku cari-cari. Terus sekalian aku juga sering main di Jogja. Nah di Jogja mulai banyak ada beberapa kerjaan lah, proyek. Jadi aku musik juga. Jadi aku cuti kuliah S2 di Solo itu sekitar setahun di Jogja aku jadi duit. Kerja di LSM, lembaga sosial gitu, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak kecil waktu itu. Tugasku cuma satu, bikin lagu tentang kampanye anti kekerasan gitu. Nah aku ngajak
beberapa temen sih, karena nggak sanggup juga harus 20 lagu waktu itu. Jadi akhirnya aku gabung sama komunitas, terus aku ajak teman-teman bikin lagu gitu. Jadilah satu album 20 lagu. Ya sampai sekarang lagu-lagu itu masih aku sering bawain sih, soal TKW gitu ya, soal sosial, ya gara-gara lembaga itu. Ya, itu kan jelas lah banyak ketemu lingkungan baru lah, dengan relasi-relasi baru. Sempat ngebentuk band lagi nggak di situ kan? Nah nggak sempet, sempet ada tapi menurutku nggak terlalu serius ya. Waktu aku di Jogja itu, aku punya band juga, tapi lagu-lagunya khusus untuk lagu-lagu yang kritik ya, isu sosial, isu lingkungan gitu. Nah itu nggak terlalu serius, misalnya permainannya harus berapa, enggak. Jadi siapapun bisa masuk, yang penting mereka tuh mementingkan liriknya aja, isinya kampanye gitu. Jadi aku nganggap sih aku sempat bikin band tapi nggak seserius yang kayak dulu Betterland gitu. Berarti sepanjang itu nih Betterland di vakum tuh Kang? Vakum, tapi kalau aku Bandung tetap sih ada reuni. Karena pada mencar-mencar atau Kang juga yang vakum sendiri nih, tapi bandnya tetap jalan kan kita nggak pernah tahu. Ya awalnya aku sendiri itu, aku jadi ngapain sih kamu S2 jauh-jauh gitu ya? Kamu nggak peduli sama band kita yang udah lama ya. Tapi waktu itu ternyata teman-temanku kan akhirnya juga lulus. Ada yang balik ke kampungnya gitu kan, ada yang di Jakarta. Nah banyak teman-temanku waktu itu yang kerja di TV kayak OPJ, jadi pemusiknya OPJ atau di TV. Di TV lah mereka betah sih, aku salut sih. Nah ya akhirnya mereka juga memaklumi, oh iya kalau udah lulus juga susah sih emang kayak gitu. Nah ini bisa nyasar ke Lombok nih, dulu ditanyain juga. Ya itu juga aneh juga, aku nggak pernah ngerti Lombok ya, itu di mana kan? Jadi pas aku kuliah di Jawa itu ada kawanku orang Lombok. Nah dia dosen juga di sini. Nah, pas aku lulus S2, aku posting kan di media sosial kan, terus dia tanya, juga udah lulus ya? Iya mbak, cewek dia. Ayo udah kerja belum? Aku bilang. Ayo ke Lombok. Di mana Lombok? Sebelahnya Bali, dia bilang. Oh oke, lihat Gmap dulu. Gmap. Oh iyalah, akhirnya memutuskan di sini. 2015 aku Lombok. Waktu itu pertama kali nyampe Lombok tuh gimana Kang? Kaget kan ini? Apa nih? Bilang lah aku sama bapakku kan, Pak, saya mau ke Lombok. Astaga, kamu lain-lain aja. Gimana lagi Lombok itu, dia bilang kan? Nusa Tenggara sebenarnya. Nah, bapakku bilang gini. Ini karena tawaran kerjaan. Dia bilang aku udah lulus loh. Udah lulus. Aku sempat nyari kerja dulu di kampung gitu. Musik udah kayak nggak kebayang lah, kayaknya udah nggak lanjut lagi deh main musik gitu. Udah nggak kebayang, udah nggak sempet mikirin band sih. Tapi kalau orang main musik tetap ada ya. Jadi di rumah juga tetap aku berkarya segala macam. Bapakku dukung juga. Bapakku waktu itu dapat proyek apa terus nih hadiah buat kamu S2. Dibikinin aku studio ecek-ecek gitu ya di samping garasi mobil gitu. Tapi aku bilang, Pak kayaknya saya mau pulang rumah aja. Gimana Lombok segala macam. Nah ini orang tua juga nggak tahu Lombok. Nggak tahu. Aku tunjukin. Nah ini kan ini lihat nih. Kamu dia bilang, kamu kan Muslim. Dia bilang. Ini Bali katanya. Ini NTT. Dia bilang. Di Bali ini mayoritas Hindu, NTT mayoritas Nasrani. Gimana kalau kamu bulan puasa nggak bisa makan? Kayak gitu, aku bilang gitu. Gimana kalau di sana tuh masih panah-panahan? Kayak seolah-olah NTB itu primitif sekali. Bagi orang Jawa Barat waktu itu. Ya tahu kan. Bapakku sih yang konvensional bikinnya waktu itu kan belum terkenal sekarang Lombok sih ya. Dia, tapi aku udah bulat kan. Aku suka tantangan orang jadi. Nggak apa-apa, aku mau adaptasi di sana. Jalan aja. Ini jalan sini. Nah, bandaranya tuh kan udah baru nang tuh. Iya yang di katanya kan dulu kan di sini di kota gitu kan. Nah, di sini tuh udah ada kawanku Beli Agus. Iya, Beli Agus sama kuliah barengan juga. Dia callingan, akhirnya dia udah duluan sini. Aku dijemput dari bandara. Sepanjang jalan kan tuh masih bukit sawah gitu kan. Wah, ini belum ramai seperti sekarang lah. Iya. Aku pikir jangan-jangan bapakku bener nih. Sampai dia aku dipanah ya. Ya Beli Agus nanya, kenapa Kang lapar tuh? Nanti kita makan di McD gitu. Hah? Ada McD? Ada, oh yes! Akhirnya nyampe Mataram lah. Akhirnya nyampe. Dibawa kemana waktu itu? Waktu itu sih aku dibawa langsung ke perguruan tinggi yang aku tuju. Ke UNU itu. Karena kan memang ada program seni gitu ya. Dan memang baru berdiri dari ke sana. Tapi waktu itu aku dikasih kosan lah sama tempat kerjaan, kos 3 bulan. Nah di kosan itu aku mulai mikir kemana ya main nih tempat yang asik nih. Nyari. Akhirnya nemulah di sini. Nah kebetulan tempat ini nih tempat pertama yang aku kunjungi selain perguruan tinggi. Aku kesini ke Warjek, ke warung kopi. Situ aku ketemu beberapa seniman
ngobrol nyambung ya ini sering habis. Ya, masuk ketemu Om Ari Julian. Ketemu Ari Julian juga. Yang sama-sama satu suku lah gitu, ngomong bahasa ibu Sunda. nyambung lah. Nah di situ kan gimana tuh awalnya tuh main musik kan pentas Selasa Warja kan hampir setiap minggu ada. Cuman belum masih kayak ngeliat aja mungkin. Iya, aku pernah waktu itu kan siang aku sih. Dia tanya sama orang dari mana mas segala macem. Kau seneng musik segala macam. Oh kalau gitu besok malam kesini ada pentas dia bilang. Apa nih pak? Ada Selasa Warja orang Bandung juga kok yang pionirnya lah gitu, rintisnya. Oh boleh. Akhirnya malam itu aku datang. Masih kikuk kan sendirian, ada teman gitu. Ya Agus juga waktu itu nggak ikut, dia lagi kembali. Ketemu sama Kang Ari Julian itu. Ngobrol pakai bahasa Sunda, masih maksimal. Wah, anjir ini artis Bandung, baru sadar kan? Wah ini Ari Julian artis Bandung. Di Bandungnya udah besar kan nama dia. Nah waktu itu, jadi tapi namanya udah kan juga tahu nih dari udah tahu. Meskipun aku nggak tahu orangnya siapa. Cuman aku sempet nyimak sekilas poster-posternya kan banyak waktu itu Ari Julian. Ini deh gitu. Akhirnya bener lah ini Ari Julian. Nah ini yang mulai nyambung sama dia berapa kali ngajak nge-jam di Warjek juga. Nah mulailah ketemu sama ABC. Nah selain Ari Julian tuh orang kedua yang aku temui pemusik tuh Vincent Tirawan. Yoi, ya. Akhirnya dia yang ngajakin, kamu sama musik bisa main bass? Bisa mas. Nah, aku basis kan, bantuin saya gitu. Akhirnya sampai sekarang juga tuh bandnya. Tiga akhirnya nggak beli Agus. Sama beli Agus. Cari temenmu yang bisa main kazon gitu. Gak ada, aku bilang waktu itu beli Agus kan dia main bass juga waktu kuliah itu. Basis metal lagi ya. Tapi terus aku ngobrol, beli tahu, aku tahu, itu diajakin main. Oh mau dia. Nah, akhirnya sama-sama sampai sekarang. Nah setelah itu kan berapa sampai sekarang sih. Mana akhirnya memutuskan solo itu gimana kan? Nah, ini habis menarik nih. kosanku kan habis kosanku habis, akhirnya aku harus cari kontrakan waktu itu kan. Aku bilang sama Ari Julian, Kang, saya mau nitip barang di rumah, saya bilang saya mau cari kontrakan. Yo, di mana? Namu belum. Terus saya tanya. Ini udah jadi RKM apa belum RKM? Belum RKM. Dia namanya masih Rumah Kucing Montong. Nah, itu tempat gudang pribadinya Ari Julian lah gitu, ada buku segala macam di situ. Dia bilang itu ada tempat tapi udah puluhan tahun nggak dihuni. Kalau kamu mau bersih segala macam tinggal aja di situ. Kamu bantu listrik aja gitu. Pikir-pikir, ya udah Kang, boleh. Akhirnya aku tinggal di situ. Nah, di situ tuh Kang Ari Julian ini kan sering ngamen. Dengan berapa kafe gitu dia ngamen. Nah tuh suatu hari dia bentrok. Juga dia bilang, "Kamu bisa nyanyi nggak?" "Nggak bisa Kang," saya bilang, "saya main bass aja, bisanya nggak bisa nyanyi." "Aduh, saya nyari ganti nih susah," dia kan. Telepon ini dia, saya kasihan. Terus dia bilang, "Udahlah paksain kamu nyanyi, lumayan kepengnya nih," dia bilang, "lumayan duitnya nih," dia bilang. Mikir nih akhirnya berangkat. Yang penting nggak fals dah. Juga ya, lumayan kepengnya nih, akhirnya aku nyanyi. Untuk pertama kalinya kan, aduh khawatir juga tuh. Takutnya ada yang lempar botol gitu kan. Jadi kan main gitar juga kan? Main gitar, aku print semua lagu-lagu yang aku tahu gitu. Nyanyilah. Ternyata aman juga gitu, saya orang-orang nggak responnya oke-oke aja. Ya akhirnya dari situ lah mulai. Karena aku sering bikin lagu sendiri bikin lagu sendiri. Waktu dulu sih kalau punya bandku yang nyanyiin gitu kan, vokalis itu. Tapi setelah sini kan karena aku nggak punya band dan nggak mungkin dinyanyiin sama Mas Entot karena beda gitu, genre beda segala macam. Akhirnya aku maksain kadang-kadang nyanyi sendiri tuh. Rekam sendiri, nyanyi sendiri. Nggak kerasa 7 lagu. Di framing lah sama Ari Julian. Udah nih albumnya juga mana? Dia bilang Tanah Angkasa gitu. Oh iya, album pertama Tanah Angkasa. Album pertama Tanah Angkasa itu album aku paling nggak suka karena baru pertama belajar rekaman. Rekam sendiri juga. Iya. Aduh. Tanah Angkasa tahun berapa tuh Kang ya? 2017. Itu ngerekam sendiri di salah satu komunitas yang komunitas Ari Julian lah, RKM, Rumah Kucing Montong. Jadi Kang Iwe ini juga salah satu giat seni lah di sana. Dia direkturnya lah di sana. RKM, direktur RKM. Jadi akhirnya ketemu Kang Yuga tuh, ya di RKM. Awalnya nih orang kok nggak ngomong-ngomong, ya sombong banget nih orang nih. Datang diam, paling apa? Tiba-tiba pulang. Orang ini sombong banget. Akhirnya tiba-tiba kenal, malah dibantu rekaman, akhirnya keluar. Padahal niat awalnya tuh kita mau buat proyekan Alhaya tuh Kang. Oh iya benar. Ya, cerita-cerita ya Under Substance lah juga dibawa pengaruh kayak botol akhirnya. Cerita-cerita saya curhat lah di sana Kang, saya ada karya cuman gak ada duit, gak ada pengen rekaman. Ya udah
proyeknya ntar dulu ya. Kita selesaiin albummu dulu, akhirnya album dulu yang kelar malah. Ya soalnya aku ngerasain gitu. Nah waktu itu juga aku ketemu sama beberapa orang yang Tapi thank you loh Kang, thank you. ya, SMM lah. Aku ngerasa ini juga sih. Waktu itu kan aku juga ngerasa persis kayak kamu. Nggak pernah punya duit, waktu itu gajiku di sini belum mencukupi untuk hidup gitu ya. Aku punya lagu, gimana caranya ya? Akhirnya memanfaatkan alat rekam yang itu udah lama. Sampai sekarang tuh aku pakai bertahun-tahun gitu. Jadi aku rekam sendiri. Jadi begitu aku ketemu sama orang-orang yang menurutku nasibnya sama gitu, harus mengakali keadaan gitu. Ya mau nggak mau aku harus bantu mereka. Kayak inget juga masa lalunya Kang Yoga atau gimana? Jadi pas misalnya si Jia ya, Iya, ini udah masuk di acara ini juga ya. Si juga gitu. Dia kayaknya hidupnya tuh enjoy gitu ya. Terus dia rekaman juga katanya susah dan segala macam. Ayo, tabar dulu. Nah, memang fasilitas rekamanku nggak maksimal, tapi setidaknya lumayan lah buat mendokumentasikan karya mereka gitu. Aku pikir gitu. Makanya pas kamu cerita, ayo dia aku. sampai sekarang banyak kok teman-teman. Bahkan kemarin terakhir tuh aku bantu teman dari Maluku kan. Dia datang. Si Kacau Bung ya, teman mulai kepoin juga tuh. Si Kacau Bung ini datang jauh-jauh ya curhat lah. Punya banyak karya tapi nggak ada orang yang bisa bantu rekam, bayar video mahal segala macam. Ayolah akhirnya sama-sama kita garap ini. Nah ini kemarin sempat kita ngeluarin album bareng juga. Saya ngeluarin album, Kang juga ngeluarin album. Oh iya, benar. Itu album kedua berarti maksudnya nggak? Itu album ketiga tuh. Album ketiga ya? Album ketiga. Gimana Desa? Gimana Desa? Ya. Yang ini agak lumayan meskipun sebelumnya agak lumayan percaya diri lah. Karena udah mulai lama nih bernyanyi gitu. Dulu awal-awal tuh kan baru pertama kali nyanyi, jadi pas rekaman suaraku aku dengernya aja males kan. Iya tuh Kang juga selalu ngomong gitu. Aku bukan vokalis. Iya. Aku cuma main instrumen aja. Terus padahal ya nyanyi oke-oke aja sebenarnya maksudnya. Ya, tapi bukan karena depan orang. Ya, tapi emang aku menyukai karakternya Raffi juga sih. Suaranya asik lah. Ini nggak bedean nih, padahal kita sama sebenarnya. So asik aja depan kamera. Nah, orang yang kita omongin mau datang tuh kayaknya. Nah, itu penjahat nih datang nih. Kang juga kan banyak juga nih bantu teman-teman. Sempat bantu ada beberapa band lah sekarang nih, ya termasuk saya juga gitu. Mungkin karena apa ya? Kang juga pernah ngomong dulu saya nggak laku ngeband di Mataram nih. Lambat laun ternyata banyak edisional bantu band banyak banget lah. Itu gimana tuh Kang? Iya benar. Aku tuh pernah beberapa kali mikir kayaknya aku harus bikin band karena jiwaku di band. Terus aku Tapi akhirnya orang tuh nggak tahu kalau Kang Yoga itu edisional, di situ malah dianggap player tetap nih. Iya. Orang bandnya banyak banget nih padahal edisional. Iya. Jadi sebenarnya aku pengennya ngeband lah. Sampai titik ini pun juga aku pengennya ngeband sebetulnya. Cuman waktu itu dari dulu sampai sekarang aku masih belum merasa nemu orang yang satu frekuensi aja. Karena aku malas lagi, karena aku waktu di Bandung tuh ngeband banyak banget juga gitu ya. Bikin band A, B, C. Jadi aku udah ngalamin segala macam konflik-konflik di dunia band. Jadi aku malas lagi untuk mengalami itu. Jadi aku pengennya ya udah yang enjoy, yang nyaman gitu, yang orang yang kita sefrekuensi. Dan itu susah nemu di sini. Dan bahkan orang di sini pun juga taunya aku tuh nyanyi gitu kan, dan nggak tahu pemain bass. Jadi cuma 1-2 aja. Nah, akhirnya setelah ada satu momen di mana aku bantu Kang Ari Julian main bass, terus aku solo, orang gitu, wah asik juga nih, juga main bass. Nah mulailah ada beberapa yang minta bantuan. Tertarik lah nih. Tarik dulu aku ingat ada Octavia Band, Ya. ada Farid Hasan, aku bantu juga. Produser sempat nggak? Produser juga. Si Jamet Folk, Lavi. Ya sekarang yang udah mulai yang agak sering banget sih. Ada Ispara juga. Ispara, band-band baru lah Panela, Panela, nama gitu. Tapi lama-lama betah juga. Maksudnya betah tuh ternyata jadi adisional itu nggak selamanya buruk gitu kan. Ya, akhirnya kita juga jadi banyak belajar mengenal banyak orang gitu. Belajar mengenal jenis musik yang beda-beda juga ya. Adaptasi, ini genrenya gini, keinginan si komposer kayak gini, itu juga jadi nyaman itu sih. Meskipun keinginan buat band tetap ada. Sebenarnya kita udah berhasil tuh, kita ngebentuk Alhaya waktu itu bertiga sama Iya Alin. bener. Terus saya udah seneng banget tuh Kang, wah akhirnya kita ngeband juga nih udah Itu genre yang aku pengen banget tuh. Iya. Tiba-tiba nih si anjing Alin nih kabur dia ke Madiun nih. Ditinggalin kita band terlantar hampir sekarang nih tinggal kita berdua ke sisa nih. Ayolah mungkin ada yang mau gabung ntar. Bener. Setelah ini kira-kira ada yang ngajak gitu ya? Janganlah. Iya bener. Alin tuh keren suaranya. Iya. Oh itu dokter cewek lah. Jadi susah juga tuh cewek yang mau. Iya bukan soal nyanyi aja, maksudnya gaya hidupnya juga emang udah selengean juga Iya, gitu, itu kerennya Alin. Anak band banget lah ya.
adaptasi gitu. Apa lagi kita mau buat nih Kang ya? Ayolah Kang buat proyek lah. Ya udah banyak proyekku nih. Tapi yang serius emang belum sih. Kang, ngebentuk RKM tuh Nah, gimana? karena akhirnya aku tinggal di rumahnya Kang Ari itu ya, rumah kucing montong namanya. Karena di situ banyak kucing dan lokasinya di montong. Nah, aku tuh waktu itu aku kan udah jadi dosen tuh, ngajar beberapa mahasiswa. Nah, mahasiswanya masih sedikit Nang. Jadi kalau aku males ngajar ke kampus, sekarang aku nyuruh mereka ke rumah. Rumah lah gitu. Nah, di rumah kucing itu ada kawan namanya Beh Wawan. Iya, Si iya. Beh Wawan ini jualan sosis keliling dia. Nah, dia suka dan usianya udah seumur bapakku gitu. Nah, aku suka nanya, "Beh, gimana hari ini?" Dia sering ngeluh. Ya, mungkin karena usia juga udah renta gitu, harus keliling, Oh iya, waktu capek. itu dia masih jualan keliling juga. Jualan keliling di sekolah Ya. kan. Belum dia bilang harus berhadapan dengan pedagang lain, belum harus sama satpol pp segala macam. Nah, iba lah kita. Kalau bilang gini, "Beh, jualan sosis sama kopi di sini. Saya undang mahasiswa ke sini buat belajar. Saya paksa mereka buat belanja." Udah, udah boleh. Harus izin ke Kang Ari kan. Mulai dari situ. Kang Ari, boleh nggak saya bikin kuliah musik di sini? Biar Behawan juga bisa jualan. Kang Ari bilang, "Nggak mau." Duh, kok nggak mau sih? Bilang, "Ini kebaikan, nggak mau saya kalau sedikit." Dia bilang, "Oh, saya maunya jangan cuma mahasiswa, kamu pelit sekali katanya bagi-bagi ilmu hanya buat mahasiswa kamu." Dia bilang, "Bikin acara lah orang saya." Saya kan orang baru sebenarnya, siapa yang mau datang? Saya bantu. Nah, disitulah akhirnya Kang Ari nyebarin, ini ada orang baru dari Bandung segala macam. Serame Nang. Seniman-seniman Lombok mungkin waktu itu memang momen pas ya, karena mereka mungkin rindu juga ruang-ruang seperti itu gitu. Sebelumnya itu belum ruang bebas lah Kang. Nah, aku nggak ngerti ya dulu kayak gimana, cuman mereka bilang sih gitu, nih jarang nih kayak gitu. Kalau di Lombok, kalau di kota besar kayak Jogja, Bandung kan udah Ya, sepi. ada lah. Tapi kalau di Lombok kata mereka sih waktu itu jarang ada momen kayak gitu ya, diskusi di ruang intim di rumah orang gitu. Itu rame. Yang datang tuh seniman-seniman, budayawan yang ada yang udah PNS, ada yang udah mapan-mapan lah, bawa anak segala macam. Jadi belanja sosis misalnya ke Kang Wawan 2.000, bayar 10.000, 20.000. Ambil. Donasi kesenian. Nah, akhirnya Kang Wawan tuh betah kan. Wah, juga ini saya bisa libur seminggu dia bilang kan. Nggak harus keluar-keluar gitu. Kang Ari bilang, "Nah, juga kamu tanggung jawab, kamu harus adain rutin ini per minggu." Akhirnya ngadain lah aku acara tiap minggu. Buat program lah. Buat ya. program akhirnya. Nah, disitulah orang mulai sering datang. Ada yang perupa, ada yang teater gitu. Ngobrol, akhirnya terbentuk komunitas. Tema acaranya waktu itu apa programnya Kang? Namanya Ngopi Sore. Sore. Ngopi Sore. Itu isinya pentas seni dan diskusi. Pentas seni kaki lima kami sebutnya, karena cuma akustikan gitu, kabel satu gitar gitu. Akhirnya sampai sekarang ada gitu sih ya kayak gitu. Jadi RKM itu salah satu ruang kesenian ya di Mataram. Mungkin ada beberapa musisi juga udah selalu mampir lah. Kalau dengar benar, RKM benar. pasti nyari RKM gitu. Ada sempat Sandrayati, Isan Skuter. Iksan Skuter, Jason Ranti. Siapa sih lagi tuh Kang yang dari Jogja main pianoan? Kayak Pamela gitu. Frau itu ya? Frau. Sempat dia juga dia. Mungkin ya, mungkin aku lagi di Jawa Barat. Oh, iya. Berapa sering sih, kadang-kadang ada datang, kadang aku juga nggak tahu deh. Ada Gabriela Fernandez dari Jogja, ada Gading Suryatmaja, banyak teman-teman di luar yang Banyak loh. Chandra Malik, seingatku yang Chandra Malik. Chandra Malik itu teman-teman mungkin tahu ya. Ada dia humor sufi terkenal, dia pemusik juga, penulis puisi juga. Lumayan besar namanya di Mopat, ngobrol apa gitu, sama Jarum seperti yang sekarang. Makanya pas tuh kemarin tuh tetap ceritain tuh RKM tuh mungkin teman-teman dari Jawa mungkin kalau mau Iya. datang ntar kita ke sana. Nah, Iya. kebetulan Om Ari ini terkenal sekali nih di mana-mana selalu ditanyain Ari Julian. Iya, benar, Bilang, benar. jadi teman-teman tuh pengen datang, pengen ketemu sama Ari Julian gitu. Iya. Ya itu aku ingat Isan juga gitu, Isan Skuter juga bilang ya, saya kagum sekali sama Ari Julian gitu. Banyak karya Ari Julian yang menginspirasinya Isan Skuter. Jadi pas dia datang ke Lombok, dia pasti mau. Udah sering dia, ada 2 atau 3 kali mungkin ke RKM. Kopi di sana ngobrol di sana. Rencana ke depan nih Kang, mau ada album lagi kah atau apa nih Kang? Rencana ke depan sebenarnya aku pengennya itu mewujudkan impian punya band. Amin. Pengennya, tapi ya belum tahu sih. Ya kalaupun itu enggak, aku rencana cadangannya bikin album solo lagi sih. Untuk sementara ini masih nemenin teman-teman, jadi bukan musisi tapi jadi pembantu musisi. Dan itu juga nyaman sih kalau buat aku, karena aku main bass gitu. Itu sih sementara. Kesibukan lain keluar musik selain ngajar apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada sih. Kasih berkutat ya di situ-situ aja. Iya. Aku paling sekarang lagi seneng ngulik-ngulik budaya tradisi. Oh iya. Jadi aku selain musik, aku seneng sama
sama kearifan lokal di Lombok gitu, aku lihat eksotis sekali. Jadi banyak budaya tradisi yang menarik hatiku gitu. Ya ini aku sering mengunjungi teman-teman pemusik tradisi, ritual tradisi. Karena aku lagi sering fokus balik Lombok Timur. Di situ ada ada apa tuh? di situ ada ritual tradisi kebangruan namanya. Di sana itu kebangruan itu kesurupan, orang kesurupan. Uniknya itu di sana tuh orang kesurupan hanya bisa sembuh dengan musik. Nah itu yang sedang aku kaji gitu. Kok bisa sih musik menyembuhkan orang kesurupan? Nah gitu. Apa kayak jadi obatnya gitu? Pakai musik. Jadi kalau di Jawa aku sering sih lihat teman-teman tradisi itu main musik, ngundang kata mereka makhluk halus gitu ya. Jadi main musik ada orang kesurupan. Kalau ini polanya kebalik, dia kesurupan dulu, terus dia ke dokter nggak sembuh, ke kiai gitu semacam nggak sembuh, gitu ke dukun nggak sembuh. Dia malah mintanya musik. Tolong panggil pemain musik. Gitu. Akhirnya ini menarik nih. Ya aku ingin kaji sih, kok bisa nih? Apa yang membuat si orang kesurupan bisa sembuh pakai musik? Itu yang aku lagi. Jadi Kang juga percaya nggak sih semua hal-hal kayak gitu kan? Masih abu-abu ya. Fiktif. Masih abu-abu. Ya bukan berarti nggak percaya hal gaib sih. Tapi kalau misalnya memang dia kesurupan segala macam sama musik, mungkin ada faktor psikologis juga gitu menurutku sih. Soalnya aku lihat tuh beberapa orang yang psikologi kesurupan itu di sana gitu ada yang tekanan hidup lah, misalnya perekonomiannya lemah gitu, atau dia punya konflik dengan rumah tangga, itu yang terjadi. Jadi aku rasa kayaknya 80% memang penyakit mental. Ini tradisi psikologi kan ada juga. Gitu. Cuman akhirnya kita nggak bisa bedain nih karena tradisi ya keawaman kita yang masih terjaga, akhirnya kesurupan gitu. Nah iya, akhirnya apapun yang dia minta tuh dikasih itu. Jadi sesaji segala macam jadi ada tuh dari mantra-mantra khusus gitu. Nah, aku sih bukan ngulik itunya tapi pengen tahu apa hubungannya musik dengan psikologis orang yang kesurupan gitu yang pengen. Berarti lagi teliti itu lah sekarang lagi sibuk itu penelitian berapa itu. Panggung ke depan nih, besok nih mau main di Lokopes ya Kang ya? Ya, paling dekat Lokopes. Isfara. Itu Isfara. Tuh sama di kampus UIN. Ada acara. Tanggal 22 ada UKM seni UIN, ada yang acara, mereka mengundang aku. Itu benderanya juga nggak nanti aku nyanyi kan. Tapi ya setengah hati tadi itu. Banyak yang ngundang tapi banyak ditolak nih, sombong. Aku sejujurnya udah diundang ditolak tapi datang ke acaranya. Anjir, bener-bener kebongkar lagi. Iya. Itu masa-masa galau tuh. Ya, ini orang yang menyelamatkan aku galau nih. Enggak. Saya banyak diselamatin. Kang Iba ini banyak ngerawat kemiskinan saya. Anjir. Nggak perlu diceritain lah. Ya sama-sama berangkat dari miskin kan. Gitu. Apalagi sih lebih banyak ngobrol ya Kang Iba. Kayaknya udah lah ya Kang ya. Cukup lah ya. Bosan orang dengerin nggak? Kang, terima kasih Kang. Sam sini. Sukses selalu. Cuman nih terakhir ada nih jawab cepat aja nih Kang ya. Wah, jawab cepat aja nih. Wah bahaya. Nasi uduk apa nasi padang? Nasi uduk. Bir atau kopi? Bir. Aduh, jawaban pertama yang paling benar tuh. Besar pendek atau panjang tapi kecil? Anjir, susah banget aja. Panjang kecil deh. Meninggalkan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Terima kasih. Juga enggak. Ya beneran ditinggalin anjir.